kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu kembali rekan dengar tentunya di program Pojok IKM ya bersama rekan siar Anda Muhammad Pri di kesempatan pagi menjelang siang hari ini rekan dengar. Oke, kali ini juga kami di Talkshow pagi hari ini ya kerjasama bersama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, Radio Tuntung Pandang dan Kominfo Kabupaten Tanah Laut ya. Dan pagi hari ini kami juga live streaming Facebook ya di LPPL Tuntung Pandang FM dan juga live record YouTube di Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz oke dengar. Oke, siapa yang berhadir di pagi hari ini yaitu ada Mas Gandhi Ajis Parsha ya. Nah, jadi dia ini adalah owner Donalia Bakery House ya rekan dengar. Oke, kita sapa dulu nih. Halo, Assalamualaikum Mas Gandhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat ya hari ini. Sehat. Alhamdulillah. Nih Mas Gandhi ini adalah seorang anak muda rekan dengar yang tentunya sudah mempunyai usaha ya. Nah, usahanya mungkin kalau di Kota Playhari sudah nggak asing lagi ya sama Mas Gandhi gitu kan di dunia perdonatan ya. Nah, kalian sudah bisa lihat nih di studio kami. Di sini ada sudah beberapa macam donat-donat yang sudah disediakan gitu kan ya. Tapi ini nanti kita akan bahas selama kurang lebih 1 jam ke depan ya rekan dengar. Nah, jadi ini ada perkembangan-perkembangan tentunya dari Mas Gandhi dulunya sampai dari awal berjuang gitu kan ya untuk memasarkan sebuah donat dan juga membuat branding namanya Donalia Bakery House ini ya kan. Kalau dulu tuh Donalianya aja gitu ya. Nah, sekarang sudah bertambah panjang nih namanya rekan dengar. Iya. Gimana nih Mas Gandhi? Itu untuk menegaskan aja sih kalau kita tuh ya udahlah bakery house karena dulu kan mikirnya Donalia tuh pengennya dijadiin coffee shop sebenarnya di awal tuh kan pengennya kayak pengen jadi coffee shop gitu. Tapi ternyata makin kesini kayak oke, kayaknya memang arahnya pasarnya pun terbentuknya di donat ya. Dan coffee shop juga teman-teman kopi juga udah banyak kan di Playhari dan saya jadi pelengkap lah di kenapa nggak bikin pasar sendiri gitu. Iya betul, iya. Tapi bisa digabungin ya kolaborasi juga sebenarnya gitu kan ya. Di tempatnya Mas Gandhi ini di Donalia rekan dengar. Jadi di situ kalian bisa nemuin kopi juga sebenarnya. Cuman ya itu sebagai pelengkap lah. Cuman yang paling utama itu adalah donatnya ini tadi gitu kan sebagai pelengkap sebuah makanan dan minuman tadi ya. Oke Mas Gandhi, ini mungkin juga bisa dijelasin nih dari awal Mas Gandhi berkembang gitu kan ya memulai usaha. Nah, itu perkembangannya seperti apa nih Mas Gandhi dari dulu sampai dengan sekarang? Apakah memang ada perubahan-perubahan yang tentunya signifikan nih dirasakan? Waduh. Kalau ngomongin perubahan banyak sekali. Ini juga yang dulu kan awal-awal terima kasih juga buat LPP ya Radio Tuntung Pandang kan. Dulu tuh ini kayaknya media pertama deh yang ngeliput kita. Bahkan sebelum ada tokonya malah. Sebelum ada tokonya, Radio Tuntung Pandang udah ngeliput. Baru sebulan kalau nggak salah sebulan atau sebulan setengah gitu baru ada tokonya. Kalau sebelum itu kan pada saat yang masih ada di sini kemarin kan pertama kali diundang itu masih by rumahan ya. Masih by rumahan, masih masih by order, masih grup-grup WA, masih gitu-gitu. Jadi ya banyaklah perubahannya, banyak banget naik turun juga apa segala macam. Jadi kayak udah alhamdulillah udah lumayan ngerti pasarnya Playhari kayak begitu. Terus kayak ujian-ujiannya banyak lah. Iya, bukan hanya di sekolah aja tapi ya. Ternyata ujian-ujian itu ada di dia makanan juga. Oke, rekan dengar ya, karena memang Mas Gandhi itu dulunya sempat ke Radio Tuntung Pandang juga ya Mas ya di acara yang sama. Cuman itu udah di awal banget ya Mas Gandhi sama Ibu ya dulu tuh kan sini gitu kan ya. Untuk memperkenalkan sebuah donat yang tentunya bahannya ini semua premium ya Mas ya. Nah, itu rekan dengar ya. Kalau dulu sih kita mungkin ada yang ulang tahun kawan-kawan kita pesan sama Mas Gandhi ya karena seenak itu Mas Gandhi donat-donatnya gitu kan. Ya jarang kan kita temuin donat-donat yang seperti ada yang sama mungkin ya tapi beda rasa gitu ya, jauh lah gitu kan. Nah, seperti itu. Oke Mas Gandhi, nih kenapa nih Donalia Bakery House nih? Apakah memang tempatnya sudah ada yang pasti gitu kan? Ini kan dulunya di samping Deler lah gitu kan ya, gitu kan. Ya sekarang ini di mana nih? Ini kan masyarakat bertanya-tanya juga gitu. Boleh diceritain kenapa ditambah Bakery House juga? Ini kan tadi katanya sebuah
penegasan. Nah, itu penegasannya di mananya nih ya? Ya rencananya kami ini ini kan kita sekarang pindah ke Jalan Pancasila situ ya. Oh, Jalan Iya, Pancasila sekarang ya. pindah karena banyak yang masih banyak yang nge-WA kadang-kadang, Mas, udah tutup ya yang di situ kadang-kadang, Iya. padahal udah ini, cuman ternyata pas ditelusuri lagi ternyata masih banyak pelanggan-pelanggan kita tuh yang nggak pakai Instagram, sedangkan kita kan nge-share-nya media Instagram kan. Jadi masih banyak terutama kayak ibu-ibu, nah gitu-gitu. Jadi sekarang kita di Pancasila, cuman ini mau pindah lagi. Mau pindah lagi Mau nih? pindah lagi, kita mau fokus upgrade ke supaya bisa ada tongkrongannya lah. Oh, iya. Mau dijadiin cafe, mau jadiin bakery house, dan tempatnya tuh kayak lebih besar gitu. Jadi orang-orang bisa nongkrong di situ, dan fokusnya nanti nggak cuman bakery sih sebenarnya, fokusnya ke cafe. Ada minuman, ada bakery-nya juga, ada ini pastry-pastryan nih, ada yang baru pokoknya. Nanti kayak di Banjar kan lagi ngetren sama croissant gitu. Nah, nanti juga ada insyaallah. Terus ada makanan berat juga rencananya di situ. Jadi lengkap ya di bakery Ya, house-nya ini nanti. fokusnya ke morning Morning breakfast ya. ya. Oke, enak nih rekan dengar ya. Jadi jarang-jarang juga sih Mas Gandhi ya terlihat di Kota Pelihari ya hal-hal yang breakfast seperti itu gitu kan ya. Kalau nggak ke kota orang lain gitu ya kita. Nah, seperti itu. Nggak di Pelihari ada Nah, gitu. Ini pas nih rekan dengar. Jadi pemikiran anak muda itu selalu di-upgrade ya, Mas ya. Melihat kondisi daerah-daerah lain gitu kan yang bisa dibawa ke daerah kita. Nah, itulah Mas Gandhi yang mungkin bisa diterapin gitu kan di Tanah Laut. Tapi entah di mana nanti tepatnya, kita tunggu aja rekan dengar. Yang pastinya Donalia Bakery House ini akan ada di tempat kita di Tanah Laut gitu kan ya. Nantinya tempatnya itu mungkin permanen lah gitu ya Mas ya. Permanen gitu kan, nggak ganti-ganti. Nih, mudah-mudahan. Iya, kalau kita anak muda sih enak ya Mas ya. Cari di Google gitu kan, di Instagram lihat-lihat nih alamatnya di mana gitu kan ya. Tapi kalau ibu-ibu susah juga gitu kan ya. Nah, itu. Oke. Nih Mas, boleh diceritain lagi nggak? Boleh bukan diceritain sih sebenarnya, boleh diperkenalin nih apa-apa aja yang sudah dibawa di sini gitu, varian-variannya. Mungkin masyarakat ingin mengetahui juga nih yang baru mendengarkan radio hari ini. Untuk ini kan variannya kalau mungkin nggak sebanyak yang dulu ya, ini lebih bertambah banget nih, lebih bervarian lagi. Ada karamel, ini karamel yang best seller ini. Yang best sellernya ada 1, 2, 3, 4, ada 5, ada tiramisu, karamel, red velvet, oreo sama ceres coklat. Nah, itu yang best sellernya. Keju, ada macam ini, nggak semua topping sih, cuman yang tersedia hari ini. Kadang-kadang kita rolling gitu loh Mas, toppingnya. Nanti di minggu ini topping spesialnya ada yang blueberry. Nanti blueberry-nya hilang sebulan lagi gitu loh. Sebulan lagi. Gitu-gitu. Sengaja gitu biar pelanggan nggak bosan aja sebenarnya. Oh iya betul, masih gitu ya. Jadi ada beberapa rasa gitu ya rekan dengar ya, yang tentunya nggak setiap hari ada. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau kalian mau pesan hari itu yang kalian suka, mungkin harus menunggu beberapa hari yang lagi ya gitu ya. Tapi kalau nggak apa-apa, karena ada varian-varian yang lain gitu kan yang nggak kalah enaknya sama yang kalian mau itu tadi ya. Di sini ada yang best seller banget kata Mas Gandhi gitu kan ya. Ada gitu kan ya, yang selalu diperjualbelikan di tokonya gitu mungkin ya. Nah, seperti itu. Nah, Mas Gandhi, kalau sekarang nih bukanya kapan jamnya? Jam pastinya dari kalau yang selama di Pancasila ya, selama di Pancasila itu dari jam 10-an, jam 10, jam 11 gitu. Kadang-kadang ngaret sih ke jam 11 ya. Biasalah. Anak Indonesia. Habis itu tutupnya tuh tergantung stok donatnya sebenarnya. Ya, jadi kadang-kadang kalau cepet sore habis, kadang-kadang bisa malam. Gitu ya. Kadang-kadang siang, misalnya siang udah habis nih, terus kita bikin lagi siangnya gitu kan. Kita bikin lagi siangnya, nanti lanjut tuh sampai malam. Sampai malam maksimal jam 9 lah. Jam 9 malam. Cuman, ya. Rencananya kalau di tempat baru ini ya tadi fokusnya ke pagi sampai sore. Kalau malam mungkin nanti paling maksimal sampai jam 9-an ya. Soalnya kan fokusnya ke breakfast gitu tadi gitu kan ya, supaya ini bisa dinikmati orang-orang yang mungkin mau sarapan ya, entah itu yang
mau sarapan hal-hal yang seperti ini rekan dengar, yang breakfast tadi lah gitu kan ya. Bukan hanya sekedar nasi dan nasi gitu, tapi harus ada ke bakery dan bakery gitu ya. Oke, nah seperti itu ya rekan dengar, dari jam 11-an lah mungkin ya, Mas Gani ini sudah buka sampai dengan sore. Tapi bisa juga kalian sampai malam, kalian mau apa ya, makan donat gitu ya, bisa aja gitu ya. Tapi tergantung apa yang ada lagi ya kan, kalau sudah malam-malam itu kan, kan sisa-sisanya aja lagi gitu ya. Tapi alhamdulillah tetap enak loh rekan dengar, karena memang itu selalu di fresh sama Mas Gandhi gitu kan di tempatnya gitu ya. Jadi kita juga bisa diangetin kok. Diangetin kan di tempatnya situ kan. Jadi kalau nggak takut dingin lah gitu kan ya. Biasa minta diangetin biasanya. Kadang-kadang ada juga pelanggan yang udah ngerti gitu, datang kan, Mas diangetin ya, oke sip gitu. Ya udah pelanggan-pelanggan yang udah sering banget lah beli. Oke, diangetin di open gitu aja gitu. Di microwave gitu. Oh gitu. Enggak usah langsung digoreng-goreng ya. Enggak. Enggak ya. Oke ya, rekan dengar seperti itu. Nah, prosesnya nih Mas, pembuatannya, apakah memang setiap harinya itu sama gitu dengan hari-hari yang lainnya, mengolah jumlah donat yang ada gitu? Stok donatnya kalau biasanya di weekend kita lebih banyak. Weekend ya lebih banyak Justru ya. di weekend lebih banyak. Jadi weekend sama Senin malah. Weekend sama Senin? Iya, weekend ke Senin. Kalau Sabtu justru kita lebih sedikit karena orang-orang liburan ya? Enggak. Iya, ada yang keluar kota, mungkin ada yang ke pantai, ada yang camping kan kadang-kadang gitu. Jarang ada di tempat ya. Jadi biasanya tuh Minggu yang lebih banyak stoknya sama Senin. Sisanya normal aja. Normal aja gitu ya. Lebih banyak di itu ya tadi ya, rekan dengar, weekend dan hari Seninnya gitu ya. Iya, kalau di hari Sabtunya ya agak sedikit lah gitu kan. Tapi di hari-hari yang lainnya ya mungkin lebih banyak, lumayan lah gitu kan ya untuk proses pembuatannya itu tadi ya. Oke Mas, apakah harganya tetap sama gitu kan ya dengan yang dulu gitu kan? Apa yang dulu berapa ya? Ya dulu berapa ya? Dulu berapa ya? Oh dulu 3.000. Nah gitu kan. 3.000 cuman kalau nggak salah dulu tuh lebih kecil. Ya sekarang lebih besar gitu ya? Sekarang lebih besar tapi kita naikin harga juga nah kan? 4, nah banyak update-nya nih rekan dengar yang 4.000 sekarang harga. 4.000 ya? Satu donat. Satu donat 4.000. Jadi satu cup ini berapa? Satu kotak ini mulai dari isi 10 sampai 12. Ya, tapi rencananya nanti ada kotak kecil juga yang kadang-kadang kan orang pengen kadang ada satu orang yang makan sendiri banyak gitu. Jadi kami bikinkan yang setengah lusin yang isi 6. Kadang-kadang nanti ada ya. Oke, jadi isi 6 ini ya rekan dengar. Jadi harganya berapaan tuh yang satu kotak? Satu kotak ya tinggal dikalikan 4.000 kali 10 misalnya 40.000 ya rekan dengar. Ya segitulah kurang lebihnya gitu ya, harganya satu donat 4.000 karena memang di sini ya memakai bahan-bahan yang tentunya tidak dipakai orang lain ya, premium ya gitu ya Mas ya. Nah, tapi kalau kayak tepung masih yang biasa gitu kan, yang sesuai dengan pembuatan donat itu sendiri. Tapi telur juga masih telur ayam bukan telur yang lain bukan. Kalau telur yang lain mungkin nggak bisa. Iya nggak bisa, susah. Telur unta misalnya. Iya itu nggak bisa tuh kita pakein ya. Jadi entah jadi apa kalau pakai neta ya. Oke, ya rekan dengar, nah itu ya tadi update terbaru dari Mas Gandhi gitu kan ya, terkait dengan bentuk donatnya yang semakin besar sekarang dan juga harganya juga semakin sesuai dengan dengan besarnya donat gitu kan ya. Dan juga inflasi yang terjadi. Nah inflasi terjadi. Terpaksa kita naikkan harga donat ya. Iya, sekarang gitu ya Mas ya, tergantung dengan bahan kita yang harus ada. Mengikuti. Mau tidak mau, sebenarnya nggak mau juga naikin harga, cuman ya susah juga. Iya, tapi terkait dengan bahan nggak mempengaruhi kan ya, tetap ada aja gitu ya. Nggak, tetap ada, bahan tetap ada, kita tetap pakai bahan yang sama juga, cuman ya konsekuensinya itu harus naik harga. Terutama bahan-bahan yang kita pakai ini ternyata itu yang paling naik gitu. Iya, kayak terigu kan dulu berapa paling? Sekarang naik juga. Naik 2.000 aja ngaruh banget loh Mas. Iya pastinya gitu. 1.000 aja lebih ngaruh juga ya. Apalagi 2.000 Mas. Kita sangat-sangat berhitung-hitung juga ya rekan dengar dalam usaha makanan seperti ini. Bener kan ya. Iya. Mas, tipsnya untuk bisa bertahan sih seperti apa sih Mas? Ini kan di usia yang mungkin beranjak 3 tahun ya sudah ya. Nah itu gimana nih di dunia perdonatan ini kan, karena memang tidak semua orang yang bisa bertahan di segala
kondisi gitu kan, apalagi terkena inflasi kata Mas Gandhi tadi. Tipsnya satu sih, harus suka. Harus suka. Pertama, habitnya memang dia suka apa yang dia memang mengkonsumsi produk yang dia pakai. Misalnya orang yang buka coffee shop, dia memang pengopi banget orangnya gitu. Iya, betul, harus. Gitu. Terus kayak saya sweet tooth banget, saya sangat suka makanan manis gitu loh, dan saya sangat suka donat pada saat itu. Walaupun sekarang udah kayak donat lagi gitu ya. Hampir sudah bosan gitu ya. Iya, saya suka ngemil gitu loh, dan biasanya untuk tipsnya untuk anak-anak muda yang mau bikin usaha juga, cari sesuatu yang jadi keresahan kalian gitu loh. Misalnya kayak saya kan dulu tuh resahnya gara-gara ini kenapa sih orang-orang Pelaihari kalau ke Banjar pulang pasti bawanya donat gitu loh, kayak kenapa nggak ada donat di sini gitu loh. Iya, padahal banyak juga donat di sini gitu. Banyak juga donat di sini. Kenapa setiap pulang dari kota sebelah balik-balik ke sini pasti oleh-olehnya yang dibawa donat gitu aja gitu kan ya. Gitu kan. Jadi itu yang jadi kegelisahan saya pada saat itu gitu loh. Nah, gitu. Jadi kuncinya adalah harus suka pertama, terus kedua sabar. Sabar lah. Pasti soalnya karena terutama di bisnis kuliner ini gimana sih, makanan sekali basi gitu loh, nggak bisa berhari-hari, nggak kayak baju gitu kan, nggak bisa diangetin tambah hari-hari gitu kan, nggak bisa gitu. Emang udah sekali, udah besok nggak bisa dijual lagi. Walaupun sebenarnya ada juga pelanggan-pelanggan yang bilang masih enak kok mas, aku taruh di kulkas terus aku makan besoknya masih enak. Ya masih enak gitu, cuman yang nggak masuk standar kita aja gitu. Iya, kalau untuk diperjualan ya. Kalau untuk diperjualbelikan ya. Iya, nggak masuk kriteria gitu ya. Tapi kalau untuk disimpan ya masuk aja gitu kan ya, gitu ya rekening. Nah itulah perbandingan yang mungkin harus kita pahami sebenarnya gitu kan ya mas ya, antara kita dengan yang lain gitu kan masih ada perbedaan gitu kan ya. Tapi disitulah tadi rekening ya, kita harus ada rasa yang mungkin sukanya itu tadi gitu kan terhadap apa yang kita makan ya, apa yang kita olah gitu kan ya. Jadi ya insya Allah akan bertahan lebih lama nantinya. Nah apakah itu mungkin jadi hobi nantinya dalam pengolahannya gitu kan ya, atau dari segi rasanya gitu kan ya. Oke, dan juga tadi harus sabar ya, memang harus sabar ya mas ya. Nikmati prosesnya. Jangan lihat hasilnya, yang penting nikmati prosesnya. Iya, nanti kita lihat orang-orang lain gitu kan terasa banyak banget yang beli di sana, langsung aja kita gini-gini gitu kan ya. Nah jadi kita harus sabar gitu kan ya, harus menikmati proses kata Mas Gandhi tadi gitu kan ya. Insya Allah nantinya kita akan naik sendiri gitu ya. Dan juga selalu update skill ya rekan-rekan, dan juga update pengetahuan sebenarnya. Jadi kalau kalian mungkin ke tempat teman ya, nah tempat teman ya, atau ngopi-ngopi ke daerah-daerah lain atau daerah-daerah kita sendiri gitu kan yang ada di sini. Nah itulah mungkin juga berkaitan dengan IKM yang ada di Tanah Laut Mas Kilianan, Gerakan Membeli Ampun Kawan. Jadi kita kalau Gerakan Membeli Ampun Kawan ini kan secara tidak langsung kita harus memakan nih sebenarnya. Kita tahu ini rasa dan juga kemungkinan ini bisa dipakai di tempat kita gitu kan ya. Nah itulah yang mungkin bisa diterapkan juga oleh Mas Gandhi di tempat Donalia bakery house tadi. Nah seperti itu ya rekan-rekan, karena memang saling bergantungan seperti itulah IKM di Tanah Laut seperti ini ya. Itu ya tipsnya, saling support ya. Jadi jangan ngejatuhin satu sama lain lah gitu. Sekarang itu kan zamannya kolaborasi ya. Nah, jadi nggak ada lagi nih kompetisi nggak ada, apalagi di makanan dan minuman ya kan. Bahkan kalau bisa misalnya di produk, misalnya di tempat teman kita, oh ada yang kurang ya kita kasih tahu. Kalau ini aku kurangnya di sini menurut aku loh gitu kan. Ya jadi nggak jadi mereka bisa ini loh, jadi nggak cuman diem terus kayak nanti teman satunya nanya gimana di sana enak nggak gitu loh. Iya gitu kan, tiba-tiba di belakang tiba-tiba di belakang gitu loh. Jadi jangan gitu gitu loh, maksudnya
langsung dikasih tahu ke orangnya, ini loh kelemahannya di sini, kelemahannya di sini. Iya. Tolong diperbaiki. Tolong diperbaiki. Nah, dan disitulah mungkin peran teman itu ada Ya, gitu ya benar rekan-rekan sekali. ya. Itu Jadi saling bisnis itu. support ya intinya Iya, jangan dan relasi pun jadi lebih kuat Mas gitu Iya, loh. pastinya Ya. Mas. Jadi kan kerjasama kita ya. Nah, gitu. Apalagi kalau Mas Gandhi kan di bidang makanan, kalau Mas Gandhi pilih kawan gitu kan ya, sesuai dengan passion-nya, pastinya ada bantuan-bantuan sedikit gitu kan. Kalau Iya, bener terkendala banget. dari Misal kita bahan, iya, ya benar benar biasanya benar. contohnya seperti itulah Terutama Mas ya. bahan biasanya. Iya kan, di tempat ini habis nih, adakah relasi di Hmm. tempat lain gitu kan yang bisa saya beli? Nah, mungkin bisa kawan-kawan cariin gitu kan. Itu yang memperkuat relasi ini rekan-rekan supaya tambah hangat gitu kan ya. Nah, itu. Oke. Kalau ini nih mungkin ya kalau disimpan tadi ya Mas ya, itu bisa bertahan berapa lama? Apakah mungkin bisa Tergantung iya, tempatnya. Kalau misalnya ya di kulkas ada pernah pelanggan yang nyoba sampai 2 hari katanya masih enak. 2 hari ya? 2 hari masih enak walaupun saya sepertinya Hemat banget ya. tidak ya. Saya tidak Mas. Jangan, saya tidak menyarankan untuk 2 Saya hari. habis 1 hari biasanya. Iya. Oh, Jadi enggak sampai paling 2 hari. kalau misalnya di suhu ruang Mhm. paling malam misalnya dari pagi ke malam karena tipikal donat ini nih Mas Betul. kan lembut nih Mhm. ya paling lembut di kota inilah ya. Iya, Enggak boleh Iya, bisa. iya. Lembut lah ya donatnya ini terus Iya. dia ini memang lembut cuman kelemahannya Mhm. nggak bertahan lama karena dia pondasinya nggak sekeras yang Yang ada gitu, yang lain gitu donat kan. yang ya Donat biasanya kampung lah biasa kita ya sebut ya kan. itu juga kelebihan donat kampung tuh biasanya lebih lama tahannya. Lebih lama kalau donat kampung ya, tapi berbeda juga dengan ini gitu ya rekan-rekan ya. Bener banget. Kalau donat kampung pakai seres-seres gitu Iya, ya. pakai seres, pakai Ya, gitu kan ya. aci tuh. Tapi itu lebih lama biasanya. Tapi kalau seperti ini ya lama juga sebenarnya, cuman tidak disarankan. Ya sampai besok masih bisa. Sampai Ya, besok masih sudah besok bisa lah ya. gitu ya. Jadi nih apa nih perbedaan yang lebih mencolok nih selain dari bahan-bahan mungkin ya. Itu kan tadi terlembut nih. Wah, dari donat-donat yang lain nih, produk-produk yang lain. Nah, dan juga bisa disimpan 1 hari lah ibaratnya gitu ya. Nah, apa yang menjadi ciri khas nih dari Donalia itu sendiri di dalam suatu produk. Nah, ini kita tahu nih, ini nih produknya Donalia gitu kan ya. Ini kalau saya jelasin ciri khasnya agak sulit sih Mas, memang cuman harus lidah yang Lidah yang berbicara ya. lidah yang berbicara Mas. Nanti boleh dicoba aja Coba sih, lagi gitu ya. Oke, dicoba saya lagi. siap aja terus Mas coba. Pasti masih ingat lah ya rasanya. Iya, ingat banget. Ingat banget ya, sudah nempel itu. Iya. Iya. Nah gitu, paling kalau misalnya kelebihannya toppingnya sih kita nggak pelit ya. Ya. Kita nggak pelit topping. Terus kita nyari topping juga. Ini dulu paling resep ininya ada yang dirubah sedikit. Resep yang dulu sama yang sekarang ada yang diimprove. Jadi ada tambahan bahan yang lebih premium lagi dibanding yang dulu gitu loh. Wah, ini nih saya penasaran lagi kalau digituin ya, diimprovisasi ini dengar ya. Kalau dulu kan masih tetap yang dulu gitu kan ya. Tapi sekarang wah ini ada improvisasinya nih di antara beberapa ini rekan di beberapa donat ini gitu kan ya. Dan juga nih yang bakery-nya juga ya. Pokoknya banyak ya rekan dengar di tempatnya Mas Gandhi ini ada beberapa ya. Nah, ini saya lupa nih namanya apa Mas, cuman ya ada terbersit lah gitu kan ya. Ini nih varian pastry Mas. Iya, pastry ya. Jadi kan kalau di dunia baking tuh ada 2, ada bakery sama ada pastry. Kalau bakery tuh ya kayak roti manis, kayak roti tawar tuh bakery masuknya yang lembut lah. Kalau pastry ini lebih tipikal yang renyah kayak gitu ya. croissant, kayak gini kayak pastel itu sebenarnya termasuk pastry Mas. Pastry ya. Pastel. Nah, itu termasuk pastry itu. Cuman kan isinya kayak bihun gitu lah. Iya, Nah, ini kulitnya kurang lebih sama sebenarnya, cuman dibikin lebih premium karena dia pakai butter Mas. Itu. Dan isiannya pun kayak coklat. Ini tadi kayak kalau itu kayak ada pisang-pisangnya gitu ya. Hampir mirip sama apa lupa gitu namanya apa ya. Ya, semacam seperti itu kan bentukannya ya. Cuman ini lebih besar aja gitu kan. Kalau yang pakai pisang itu lebih kecil ya. Ya seperti itu lah dengar ya. Tapi sama juga variannya pastry juga gitu. Iya, jadi lebih renyah gitu ya. Tapi kalau ke bakery-nya ke manis-manisan. Nah, seperti itu. Oke, selama ini Mas Gandhi, nah ini kan mungkin ada yang sudah dipasarkan nih keluar kota gitu? keluar kota dari teman-teman sih. Sebenarnya pasarnya udah siap Mas di Banjar gitu loh. Cuman
Paling dari ya agak lumayan lah ya modalnya kalau misalnya mau buka di luar kota itu. Buka anunya ya. Sewa juga nggak murah Mas. Jadi Iya, agak masih gimana ya? masih Dan menghitung-hitung sebenarnya ya. masih bikin gini Mas, target saya tuh di Plehari tuh pengennya si Donalia ini nempelnya ke Plehari gitu loh. Kalau misalnya gedenya di Banjar, nanti Iya, nempelnya ke Banjar yang gitu loh. Banjar, Iya. iya. Aku tuh pengennya ngebawa nama si tanah lautnya. Oh, Jadi oh, bagus seolah-olah bagus nih. ya jadi seolah-olah orang datang misalnya kayak orang dari luar kota datang misalnya ke pantai. Harus Harus ya, pulangnya nih ke ya Donalia gitu dibalik ya. gitu loh. Yang Iya. dulu orang kita sini bawa oleh-oleh Oleh dari sana dari oleh sana, nanti misalnya orang luar kota, misalnya pengen balik ke daerahnya, daerahnya kayak, oleh-oleh khas Plehari apa? donat itu tadi. Iya. Nah, pastry-nya juga rekan-rekan ya. Oh, gitu ya. Itu Iya, target saya. targetnya gitu ya rekan-rekan, bagus bagus bagus. Ya, mungkin ini bisa nih rekan-rekan ya, nantinya gitu kan ya. Ini bisa apa ya, bisa dikolaborasiin sama kawan-kawan lah gitu ya supaya lebih diminati lagi nih, tambah diminati lagi, dan juga orang-orang yang ke Tanah Laut bisa langsung bawa oleh-oleh Mas ini dari Mas Gandhi gitu ya. Oh iya, bagus 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 ya. Karena memang seperti itu ya, rekan-rekan, harus seperti itu ya kan. Nah, mungkin ada ya pasar-pasar di daerah lain itu seperti apa, mungkin bisa dilihat juga sih sama Mas Gandhi ya Mas ya. Iya, bener Nah, gitu kan. Karena supaya ini nih gimana sih mereka yang dulunya bawa pulang dari situ bisa kita contohin di daerah kita gitu kan ya. Nah, itu yang masih dicari-cari sama Mas Gandhi ya. Iya. Nah, ini masih digodok lah gitu kan ya, cara-caranya itu tadi rekan-rekan. Ya mudah-mudahan seperti itu ya kan. Entah itu sampai dipasarkan ke luar kota ya, intinya itu tadi strateginya Mas Gandhi yang supaya ini bisa berhasil ya, membawa nama Tanah Laut ini bisa menghasilkan hal-hal yang seperti itu tadi gitu ya. Oke. Nah, Mas Gandhi, kalau mau pesen nih, kita kan biasanya kayak semacam saya kan biasanya lewat WA nih sama Mas Gandhi. Mas Gandhi, saya pesan seperti ini nanti saya ambil. Nah, itu adakah nomor WA dan juga Instagramnya apa sekarang gitu kan? Oke. Kalau untuk pemesanan bisa di Instagram donalia.co. Donalia ya. Iya, donalia.co. CO. Nah, gitu. Itu Instagramnya. Kalau nomor HP-nya di 0812 0812 5779 5779 7505. 7505 Iya. ya. Atau misalnya nanti pelanggan mau datang langsung, misalnya datang langsung kan dia beli pakai kotak, udah ada kok tertera di situ nomor HP-nya kalau mau disimpan. Di kotak juga ada. Di kotak juga ada ya. Atau ke daerahnya langsung ya. Ke tempatnya langsung maksudnya di Jalan Pancasila ya. Iya. Jalan Pancasila ya rekan-rekan, di Plehari sini juga ya. Ralat sedikit Mas. Apa? Kita kan mau pindah. Oh iya, mau pindah ya tadi ya. Rencananya nih mau pindah di akhir bulan ini lah, pokoknya mau pindah ke Jalan Nor Sehat. Jalan Nur Sehat ya. Jalan Nor Sehat. Nur Ini Sehat. belum diumumin di manapun ini, baru Iya, di sini. baru di radio nih Baru di rekan-rekan. radio nih dikasih Jalan tahu. Nur Sehat ya Iya. rekan-rekan. Entah di mana, pokoknya Jalan Nur Pokoknya Sehat. kelihatan aja nanti. Saya lihatin aja ya. Pokoknya di pinggir jalan lah gitu ya. Nah, jadi di situ ada nuansa kafenya, nanti kalian bisa bawa teman-teman gitu kan ya. Bukan hanya sekedar ngopi, tapi kalian bisa makan donat di sana. Nah, dan juga pastry-nya ada ya. Di tempatnya Mas Gandhi banyak loh minuman-minuman juga ya Mas ya. Banyak minuman. Tersedia gitu kan ya. Itu berkat Mas Gandhi juga selalu berkeliaran kemana-mana ke tempat teman kawan-kawan ya. Bener banget. Nah, belajarnya juga dari teman-teman situ Teman-teman juga ya. Itulah pentingnya pertemanan ya. Iya, karena teman-teman juga nggak pelit ya Mas ya, selama kita mau belajar gitu kan ya. Makanya pilihlah teman-teman yang tepat dan membangun lah. Membangun itu intinya ya. Jadi kalau ibaratnya di tempatnya Mas, di kawan Masnya juga mau bikin semacam olahan makanan ya, Mas Gandhi bisa juga bantuin nanti kan seperti itu ya. Jadi ini kolaborasi yang intinya rekan-rekan ya, yang tentunya bagus untuk bisa membangun sebuah usaha ini supaya lebih berkembang dan juga semakin maju nantinya ya. Mas Gandhi ini apakah mungkin itu kan tadi sama teman-teman, adakah juga mungkin Mas Gandhi ada terpikir gitu ya untuk memberikan pelatihan-pelatihan untuk semacam mengolah donat untuk orang-orang lain gitu. Ini kan supaya kita ini bisa menginspirasi anak-anak muda gitu Mas Gandhi. Yang mana Mas Gandhi ini kan kayaknya sukses banget nih sudah di umur yang 3 tahun untuk membangun si Donalia ini gitu. Kalau dibilang sukses belum juga sih ya sebenarnya. Masih banyak ya. Intinya kalau untuk saat ini saya masih ini sih Mas, masih
masih ngeset target-target gitu. Target-target. Nah, itu gitu. juga tips juga untuk anak-anak muda yang pengen buka usaha. Biar nggak bosen buka usaha. Ini kan butuh bertahun-tahun kan bangun brand ini. Nggak cukup 3 tahun, 4 tahun nggak cukup sebenarnya. Nggak cukup. Kasih target. Jadi di awal misalnya target aku pengen punya toko dari yang online, dari yang online aku pengen punya toko tercapai. Dari punya toko pengen punya kafe, insya Allah tercapai misalnya, amin. Ikhtiar kan, tercapai. Terus nah habis dari punya kafe ini rencananya ya kalau pengen bangun pelatihan, rencananya pengen nge-share, pengen banget Mas nge-share. Ini sangat penting loh Mas, ya. Selain kita nyari pahalanya juga ya kan, apalagi gitu ilmu kan, ilmu tuh nggak ada habisnya Mas gitu loh. Jadi rencananya pengen gitu, pengen buka kelas, pengen entah berapapun, bebas lah. Bebas ya. Pokoknya ini untuk memberikan ilmu kepada kawan-kawan gitu ya. Dari segi itulah kita bisa memperkenalkan ini lebih dekat ya rekan-rekan kepada orang-orang yang ingin belajar itu tadi. Dan supaya ini juga Mas, supaya kualitas jajanan di Pelihari naik juga. Iya, naik betul. Gitu. Supaya maksudnya kue-kue di Pelihari pun kualitasnya juga naik juga gitu loh. Yang jujur kayak pastry-pastryan ini kan saya belajar ke kota sebelah gitu kan. Saya belajar keluar gitu loh. Kayak donat pun saya ngulik sendiri gitu kan lah. Daripada si penggiat usaha yang mau berusaha ini harus ngulik dulu berbulan-bulan gitu kan, kayak donat saya kemarin nguliknya 8 bulanan 8 gitu. bulanan baru jadi. Daripada capek berbulan-bulan buang-buang bahan, ujung-ujungnya nggak jadi buka gitu kan, habis dana misal habis modal, mending ikut pelatihan. Udah tahu caranya, udah langsung buka gitu. Iya. Nah betul Mas gitu. Nah itu ya rekan dengar hal-hal yang mungkin bisa kalian tangkap ya dari penjelasannya Mas Gandhi gitu kan ya. Kalau ingin cepat misalnya gitu ya Mas ya. Tapi Mas Gandhinya insya Allah nantinya akan membuka semacam pelatihan lah gitu kan ya. Karena ini memang sangat penting loh, apalagi olahan-olahan makanan seperti ini untuk ada di tanah laut ya, mungkin ada di kecamatan-kecamatan bukan hanya di Pelihari gitu kan ya. Kan kecamatan kita ini banyak nih. Jadi kan mungkin perkumpulan anak-anak muda atau orang-orang yang mungkin suka donat ini kan bervariasi nih dari kecamatan-kecamatan. Nah, mungkin itu bisa nantinya ya diolah semacam pembelajaran. Ya, ini mungkin juga jadi apa ya? Semacam atensi lah buat kita semua gitu, terutama dinas terkait ya untuk bisa memunculkan ini gitu ya. Itu maksud saya sebenarnya. Supaya bukan hanya yang lain-lain aja gitu kan, hal-halnya makanan seperti ini bisa gitu ya. Nah, supaya itu tadi lebih tertarik. Karena kan kita ya sama kata Mas Gandhi tadi, supaya bakery dan juga wadah-wadah yang lain itu semakin naik gitu kan ya. Yang orang tahu Mas dari tanah laut mungkin semacam ya Isa Sirangan atau segalanya. Kalau wadah ini kan kurang biasanya gitu kan. Padahal IKM di tanah laut banyak banget sudah. Banyak banget Mas. Iya, selainnya Mas Gani ini kan bakery itu banyak banget tuh. Dari dosen juga ada gitu kan, dari dosen Politeknik kemarin bikin bakery aja juga gitu kan. Nah, itu pun saya baru tahu gitu kan ada gitu ternyata gitu kan ya. Nah, jadi talenta-talenta yang ada ini rekan dengar nantinya berkeluaran lah gitu kan dari hal-hal yang disampaikan Mas Gandhi tadi. Nah, seperti itu. Oke, kita ke peran nih sekarang nih, peran dari Disnakerin nih ini ya kan. Nah, apakah mungkin nih Mas ada pembelajaran kembali gitu dari Disnakerin gitu kan ya, apalagi di sini kan Mas Gandhi datang ke sini nih semacam wujud dari Disnakerin juga nih untuk memperkenalkan hal-hal yang terbaru nih dari Donalia ini. Apa yang mungkin bisa dirasakan dari Disnakerin? Kalau untuk ininya yang pasti bisa dirasakan ini ya omset lah. Omset ya? Iya, omset sih yang pasti, omset naik gitu. Dan ya gini, salah satunya kayak diundang lagi ke sini gitu. Alhamdulillah ya. Dan juga event-event gitu Mas ikut juga nggak? Event ikut. Ini kan lagi event di Pertasi sampai sini. tanggal 25 nih di Pertasi. Terus nanti Donalia juga ada di Pasar Rakyat. Pasar Rakyat ya? Ya, di Pasar Rakyat. Di Tanah Laut juga? Ya, Tanah Ini Laut. saya kurang tahu nih informasi Pasar Rakyat ini itu nanti ada di mana? Tanggal 7. Tanggal 7 November? Ya, November. Oh, 7 gitu ya. November. Anu ya, apa tuh? Hari jadi atau gimana? Bukan. Sebelum hari jadi kan
dia tuh sebenarnya pengen digabung sama Expo, cuman agak dipisah. Nah, nanti insya Allah Donalia kalau misalnya juga kebagian tempat di Expo, mungkin ada juga di Expo nanti. Nah, cuman kalau misalnya mau cari donat, apalagi teman-teman yang di daerah Pertasi sini kan, kayak komplek-komplek di belakang situ, bisa datang ke Pertasi nanti. Pertasi Kencana ya rekan-rekan. Di Pasar Rakyat. Jadi nanti di sana ada beberapa apa ya, hal-hal yang semacam pameran lah gitu kan ya. Nah, jadi ada pasar rakyat, ada cara kegiatan-kegiatan seperti ini sebenarnya menunjang banget untuk IKM dan UMKM gitu kan ya. Nah, jadi IKM-nya aja lagi mau ikut nggak gitu kan ya. Nah, makanya di sini juga peran dari Disnakerin ini untuk membuka semacam hal-hal seperti ini bagus banget untuk mereka-mereka yang tentunya membutuhkan tempat gitu ya rekan-rekan. Nah, untuk berjualan itu tadi gitu kan ya. Nah, jadi peran Disnakerin di sini sangat membantu lah gitu kan, walaupun tidak secara finansial atau gimana ya gitu kan, tetapi dengan cara gitu ya, insya Allah itu bisa membuat omsetnya naik juga, sama kayak Mas Gandhi ya kan, omsetnya tadi naik gitu ya. Apalagi ada event-event gitu. Selalu ikut nih Mas ya. Selalu ikut ya, karena event-event itu bukan hanya yang ada di event itu saja, ternyata ada UMKM dan IKM juga yang ikut ya, dan kawan-kawan dari grup-grupnya Mas Gandhi gitu ya. Benar. Ikut ya kan, baik itu dari kopi ataupun makanan kayak donat gitu ya, sebagai pelengkap itu tadi. Oke, ini adakah mungkin pelatihan-pelatihan yang diikuti Mas Gandhi selama ini? Nggak ada. Pelatihan, kalau yang benar-benar ikut pelatihan yang di bagian pastry-nya. Pastry-nya? Iya, di bagian pastry. Ini kita ikut pelatihan untuk basic pastry-nya, kayak alat-alatnya, sampai ke alat-alatnya detail lah pokoknya. Semuanya, sampai bahan yang dipakai gitu. Dan alhamdulillahnya bisa ya sampai sekarang ya. Dan bisa. alatnya sudah ada juga di tempatnya Mas Gandhi ya. Bener banget. Jadi lengkap ya sudah ya. Alhamdulillah nih rekan-rekan ya. Nah, inilah juga ya kan. Jadi kalau kita membuka diri sebenarnya enak aja gitu kan. Kita mengetahui bagaimana cara mengolah pastry seperti ini. Kalau kita menutup diri ya tidak tahu nih info seperti ini apa gitu kan ya. Nah, jadi itulah intinya rekan-rekan. Jadi kalau bisa sih sebenarnya kolaborasilah dengan pemerintah daerah, terutama Disnakerin dan juga Diskobrak yang menaungi IKM dan UMKM di Kabupaten Tanah Laut ini gitu ya, sebagai pembantu kalian dalam mempromosikan suatu produk gitu kan ya, dan juga memberikan pelatihan-pelatihan yang mungkin bisa kalian ikuti nantinya. Nah, seperti itu. Nah, ini flashback belakang nih Mas. Donat-donat ini mungkin adakah yang tentunya bisa di request oleh rekan-rekan dengar kita semacam di acara-acara kekeluargaan gitu? Biasanya ada sih Mas, udah mulai banyak justru sekarang. Iya. Cuman yang paling banyak untuk saat ini di request ultah paling. Ya. Request ultah gitu-gitu, atau yang custom, misalnya ada orang mau nge-surprisein. Gitu. Acanya ya. Iya, yang kemarin gitu. Ya, itu ada. Terus kalau misalnya pengen pesan ini, sebenarnya kita ada cateringnya juga. Catering makan si makan dan snack ada juga. Si makan dan si snack ya. Iya, makanan berat ada juga, si snack ada juga. Jadi kalau misalnya cateringnya bisa dipesan di Sosialita. Oh iya, sudah masuk ya? Sudah masuk di Sosialita. Alhamdulillah nih. Udah setahunan deh kayaknya. Sudah setahunan ya. Kalau nggak salah ya. Gitu. Oh, jadi banyak nih rekan-rekan ya. Iya. Turunannya nih. Banyak turunan. Jadi kalau mau pesan cateringan, misalnya ada event atau ada acara, bisa langsung ke Sosialita. Sosialita. Ya di sana juga bisa ya rekan-rekan ya. Kalau pesan donat bisa juga ya di Sosialita ya. Bisa. Itu semacam di snacknya gitu ya. Nah, atau cara yang dan ulang tahun. di kotakan snack itu pun variannya nggak cuma donat gitu. Kadang biasanya kita ngasih pilihan, ada yang asin, ada yang manis. Oh gitu? Iya. Jadi yang asin misalnya contohnya ada pastel atau risol gitu. Jadi tergantung yang mana nih yang maunya. Atau dikolaborasikan bisa juga gitu ya. Tergantung kalian maunya yang mana itu tuh ya. Jadi di Donalia ini bukan hanya donat ya, rekan-rekan, ada catering ya kan, ada macam olahan-olahan yang lain gitu kan ya. Tergantung kalian mau yang manis atau yang asin, kata Mas Gandhi tadi gitu kan ya. Atau yang mau cara ulang tahun ya, atau juga kayak semacam cake nih Mas, ada juga ya?
Gimana? Yang cakes nih. Oh iya, iya. Kita juga ada cakes yang itu varian yang lebih premiumnya lagi. Lebih premiumnya lebih lagi. premiumnya lagi. Misalnya kayak browniesnya, ada brownies biasanya itu di situ best seller kita, di brownies sama cheesecake. Cheesecake. Ya, nah cuman browniesnya ini versi brownies yang lumer gitu loh mas. Oh, lumer gitu. Jadi pas digigit itu luarnya renyah tapi dalamnya lumer banget gitu loh. Terus kalau lidah gitu ya. kalau si cheesecake-nya ini dia rasanya kalau digambarkan berat. Tapi gimana ya? Kayak penuh keju lah mas. Oh ya. gitu. Cuman kejunya bukan keju parut yang yang biasa gitu dapatin gitu ya. Ya, emang bener-bener premium banget. Premium banget lah pokoknya gitu ya. Jadi di sebuah Donalia ini premium ya rekening. Nah jadi nggak mau pakai yang kita pakai biasanya gitulah intinya gitu. Nah jadi kalau kalian mau pesan ya langsung aja gitu ya di tempatnya Mas Gandhi di Donalia tadi, dan juga di Sosialita nih bagi kawan-kawan yang di SKPD yang mau pesan seperti hal-hal seperti ini gitu kan, bisa aja langsung atau hubungin aja langsung ya kan tanpa ribet ya, ke hubungin nomor WA tadi ya kan. Iya bisa aja gitu kan, tergantung kalian mau pesannya berapa ya, asalkan jangan satu aja. Kalau si yang yang salah satu biji itu iya itu jangan ya, satu biji atau satu nasi yang apa tadi catering itu jangan juga ya. Ya susah gitu ya. Tapi kalau kalian yang mau ulang tahun nih, ada anaknya atau ada kawan-kawan gitu kan ya, dan juga suaminya atau istrinya, silakan ya rekeningnya pesan aja di Mas Gandhi. Nanti Mas Gandinya kirimin foto kalau kalian ordernya lewat WA nih. Apalagi kan banyak yang minta custom biasanya tuh. Iya. Misalnya gambar, misalnya ada yang pakai gambar kayak atau pakai tema misalnya dua warna atau ada emas-emasnya misalnya di atas itu ada juga tuh, bisa dicek di Instagramnya. Itu ada contoh fotonya. Kalau misalnya donat yang custom tuh kayak gimana gitu. Jadi siap aja ya. Nah di situ ya rekan dengar. Jadi kalau kalian mau sukanya yang mana, pilih kirim lewat Instagram atau lewat WA-nya Mas Gandhi. Nah insya Allah hari itu juga jadi ya Mas ya. Iya, iya kan? Kalau tidak hauran. Kalau tidak hauran ya. Jadi tergantung kalian negonya seperti apa sama Mas Gandhi ya. Kalau kalian maunya, ya intinya sih kalau bisa sih sebelum hari hanya gitu kan. Bisa pesannya sebelum ini. Kebanyakan soalnya pesan yang kayak, Mas, aku mau pesan Mas. Hari jam 3 bisa lah diambil ya. Atau jam 1 atau 2 jam lagi bisa lah diambil. Iya. Abut kita Mas. Abut ya. Padahal kita lagi bikin donatnya gitu kan Mas. Donatnya masih iya. Nah, seperti itu ya rekan-rekan, H-1 lah gitu ibaratnya gitu ya. Sebelum Mas Gandhi mengolah donat-donat yang lain gitu kan ya. Jadi sebelum Mas Gandhi mengolah, Mas Gandhi bisa masih merapikan dan juga sesuai dengan sesuai request kalian itu tadi ya. Nah, jadi Mas Gandinya tidak gelabakan ya. Kasihan juga Mas Gandinya nanti ya. Tapi di Gunalia ini ada kawan-kawan juga kan yang bantu atau karyawan-karyawan gitu ya. Kalau tim ada, kita nyebutnya tim di sini. Iya, bukan karyawan, kita nyebutnya tim. Iya. Nah, kayak ada, kalau sementara ini ada 2 Mas. 2 orangnya. Ada 2. Terus tapi nanti kalau misalnya udah pindah kan, misalnya udah mau fokus ke kafe, itu otomatis kan perlu lebih banyak tenaga tuh. Bagus nih. Nah, ini menciptakan peluang pekerjaan bagi orang-orang. Karena ngerasain sih cari kerja susah sekarang Mas. Iya. Kenapa enggak menciptakan lapangan itu untuk kerja sendiri ya untuk orang-orang ya. Pas banget nih, bagus nih Mas visinya gitu ke depan gitu kan, untuk mempekerjakan orang gitu kan ya. Karena memang kita sudah mengetahui bersama cari kerja itu susah sekarang. Susah sekali sekarang ya. Bisa aja kita sudah bagus nilai, tapi bisa aja nggak diterima gitu ya rekan-rekan. Nah itulah intinya, kalau bisa sih kita bikin usaha dan juga bisa mempekerjakan orang lain, itu menjadi berkah juga buat kita nantinya gitu kan ya. Alhamdulillah. Oke, sekali lagi ya, Peri juga ingatin untuk gelianan ya rekan-rekan, gerakan membeli ampun kawan. Nah, jadi kalau kalian ada kawan seperti Mas Gandhi ya, beli donatnya atau yang lainnya gitu kan ya. Untuk kita juga, dan perputaran duitnya kan di tanah laut juga nantinya gitu kan ya. Dan Hutala Himung Olahan Tanah Laut. Nah, jangan lupa tuh. Karena ini sangat bagus ya kalau kita himung terhadap olahan-olahan yang ada di tanah laut itu sendiri. Nah,
Dan selanjutnya nih, Masih ada berarti ya? ke depan. Adakah inovasi yang ingin diterapkan lagi di tempat baru? Kalau tempat baru, ini sih, Apa tuh? ya pengen dibikin secantik mungkin. Secantik mungkin ya. Sesuai dengan produknya juga kan yang premium, kita mau bikin tempat yang premium juga. Iya, tapi maksudnya kami akan usahakan untuk bisa tetap dijangkau ke seluruh masyarakat gitu loh. Kalau bisa tetap terjangkau seluruh masyarakat. Jadi misalnya pagi atau misalnya siang kan panas nih, atau mungkin teman-teman kantor yang aduh panas nih, pengen istirahat kantor misalkan jam siang. Nanti kami sediakan AC juga gitu loh di dalam kafenya itu. Mantap ya, harga ya, sambil ngopi sambil minum minuman yang ada di tempatnya Mas Gandhi gitu ya. Atau sambil donat gitu kan, enak tuh siang-siang gitu ya. Iya. Oke, harapannya nih Mas ke depan apa nih untuk produk nih? Ini terakhir nih. Harapan ke depan. Target ya? Iya, target lah. Target gitu kan, ke depan. Kalau mungkin produknya udah oke. Nanti fokusnya mau ke roti yang benar-benar komersil. Jadi target roti terakhir, bukan target terakhir sih. Target kedepannya setelah si kafe ini sukses, aku mau bangun pabrik, Mas. Wih, mantap nih. Kita dukung ya. Saya, Mas. Pabrik roti ya. Pabrik roti. Mas. Wah, mantap ya. Saya, Mas. Ya, mudah-mudahan tercapai ya Mas ya dalam ya beberapa tahun ini lah gitu intinya. Setelah sukses membuka house yang Donalia bakery house ini tadi gitu kan ya. Nanti warehouse jadi. Warehouse. Wih, iya. Jadi tambah naik lagi nanti tingkatannya gitu kan ya. Dengar dari house tadi dan warehouse tadi. Nah, mudah-mudahan ya Mas ya kita bisa mencapai hal-hal yang seperti itu ya. Siapa tahu kan nantinya gitu kan ya dalam waktu dekat. Amin. Ya, kita doain aja rekan dengar ya. Oke, ini terakhir nih deh. Ini mungkin pertanyaan saya yang belum ini terakhir banget nih Mas nih. Strategi yang digunakan supaya nama kita dikenal oleh orang lain gitu. Apa? Banyakin berteman. Jangan gimana ya? Supaya brand kita ini lebih dikenal lagi nih ke depan. Saya suka banget sama kata-kata Mas Panji Pragiwaksono. Yang sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Oh gitu ya. Jadi daripada kalian lebih baik daripada produk-produk lain, lebih beda aja gitu. Lebih beda aja. Dan jangan melulu fokus ke produk, tapi fokusnya ke branding. Ke brandnya gitu loh. Gimana cara bangun brand? Kalau saya dulu caranya adalah intimate ke pelanggan. Jadi benar-benar di DM itu kayak teman ya. Teman Mas. Jadi kayak ini Mas donat adalah ini. Ada. Terus ada aja. Lu hendak pesan ini indahku gitu. Lu gayai kadang-kadang gitu Mas. Iya. Supaya lebih akrab gitu ya. Jadi supaya lebih akrab, supaya lebih dapat ininya sama orang dan kita pun jadi ingat sama pelanggan. Oh iya. Jadi tambah kenalan aja gitu ya. Tambah relasi. Walaupun kadang-kadang misalnya saya berangkat ke pasar gitu kan beli kentang, paman donat ya gitu kan. Iya, biasa. Jadi lu kaget, aku mesti ngaran paman donat. Mungkin kita tidak tahu namanya Mas Gandhi kayaknya, tahu jadi paman donat. Paman donat, siapa kamu? Oh iya pelanggan gue gitu. Iya, nah itu tuh itu sih bangun brand yang bagus, bangun karakter si ininya mau arahinnya mau kemana, dia arahin mau ke fancy kah atau mau diarahin ke lucu-lucuan kah gitu. Tergantung kitanya ya. Sama target pasarnya sih sebenarnya. Target pasarnya seperti apa gitu ya. Nah, itu intinya ya rekan-rekan yang perlu kalian ambil kesimpulannya ya. Karena kan ini sangat perlu nih Mas strategi yang membranding diri kita dan juga si nama produk kita ini gitu kan ya. Nah, itu yang paling penting ya. Sampai-sampai Mas Gandhi aja di Kio apa tadi? Paman donat. Nah, itu juga menjadi branding juga buat kita nantinya gitu kan ya. Hal-hal yang berbeda ya. Oke, nah itu ya rekan-rekan kalau kalian ke Play Hari jadi belilah donat ya sebagai oleh-oleh ke daerah kalian. Nah, belilah donat ya. Makanlah donat ya kan. Nah, dan juga kalian bisa pesan ya kan di IG-nya Donalia itu di donalia.co ya. Dan di nomor HP-nya di 0812
57797505. Nah, iya itu nomor HP dan nomor WA ya Mas ya sekaligus tapi ya. pesan donat aja, jangan yang lain-lain. Jangan yang lain ya. Kalau mau ngajakin Mas Gandhi di situ nggak dibalas ya. Iya, kalau misalnya ke lain-lain ada lah. Dan untuk tempat yang terbaru nih, nah ini mungkin di sini aja dikatain Mas Gandhi tadi disebutin nama jalannya, Jalan Nur Sehat ya. Nah, kalau di tempat dulu Mas di Jalan Pancasila ya, tapi sekarang mau pindah lagi rekananya di Jalan Nur Sehat. Seperti apa kafenya nanti kita tungguin aja ya. Kapan Mas Gandinya pantengin Instagram aja. Pantengin Instagramnya aja pokoknya ya. Nah itu tadi donalia.co. Oke, terima kasih Mas Gandhi ya sudah sudah berbagi cerita kembali nih terkait dengan dunia perdonatan sekarang gitu kan ya. Dan juga semakin besar kata Mas Gandhi ya kan. Nah itu ya pentingnya inovasi gitu kan ya, dan juga pentingnya dari Talkshow itu sendiri ya kan, menghadirkan orang itu kembali, yaitu tadi update terbarunya itu yang bisa disampaikan kepada masyarakat, terutama pelanggan Mas Gandhi. Nah untuk di donalia.co itu tadi. Oke, terima kasih Mas Gandhi sudah berhadir. Mudah-mudahan usahanya ini semakin lancar ya, semakin jaya di tanah laut dan juga di Indonesia lah gitu ya. Amin. Dan cita-citanya tadi mudah-mudahan bisa terkabul ya, membuat pabrik roti ya, amin. Dan semakin besar intinya. Iya. Oke. Mas, satu lagi. Apa? Aku ingin shout out untuk orang tua saya. Oke, silakan. Untuk ibu saya yang sudah mensupport saya selama ini, yang mau jatuh bangun selama ini. Iya. Wah, I love my mom. Wah, mantap ya. Ya, I love your mom ya. Nah, itu ya rekan-rekan. Jadi apapun itu kalau ada orang tua ya, intinya orang tua itu sangat membantu apapun untuk kita ya. Apalagi doanya. Doanya itu sangat-sangat bagus buat kita semua ya, untuk apalagi di usaha-usaha seperti ini ya. Nah, doa ibu itu menembus segala apapun itu intinya ya. Oke, saya yang tentunya bertugas di hari ini rekan-rekan mohon pamit ya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata di antara kami berdua di hari ini gitu kan ya, karena memang kami juga manusia biasa yang tidak pernah luput dari dosa. Tiba-tiba berubah nih moodnya deh. Tadi lucu-lucuan deh. Haru tiba-tiba ya. Oke. Ada tisu Mas. Oke, saya yang bertugas Muhammad Peri dan juga Gandhi Aziz Parsa. Iya, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.